Pendengar RRI untuk pagi hari ini pendengar ya di sesi pertama kita dalam sesi wawancara dengan topik sejumlah TPS di Wulanggitang dan juga Ilebura ini tidak bisa melakukan pemungutan suara di TPS asal ya. Kita akan konfirmasi dengan Ketua KPU Flores Timur Cornelius Bontabi dengan RRI pagi hari ini. Pak Cornelius, selamat pagi. Ya, Bu selamat pagi juga para pendengar di mana saja berada. Selamat pagi. Salam dari Nadi Larantuka. Oke, terima kasih. Salam ke Larantuka Bapak dari ND Kota Pancasila. Bapak, ini dikabarkan ada sejumlah TPS ini terancam tidak bisa melakukan pemungutan suara karena berada dalam wilayah terdampak erupsi Gunung Lewotobi laki-laki, yakni tepatnya di Wulanggitang dan juga Ilebura. Apakah benar demikian, Bapak? Kita dari sekalian. Jadi pasca erupsi Gunung Lewotobi tanggal 23 Desember kemarin, lalu ada kebijakan pemerintah mengenai penanganan kebencanaan dan mulai ada gelombang pengungsi ya. Iya. Gelombang pengungsi yang kemudian berdampak pada persiapan kami mengelola pemilu di wilayah-wilayah yang terdapat erupsi begitu ya. Nah, sampai dengan hari ini kami mencatat ada 4 hal yang perlu kami yang kami alami saat ini ya, hubungan dengan persiapan kami pemilu, menghadapi pemilu. Oke, apa saja itu Bapak, silakan. Paling pertama adalah pemilih kami mengungsi gitu ya, pemilih kami mengungsi ke baik kamp pengungsi di posko pemerintah maupun mengungsi secara mandiri. Kemudian yang kedua, di antara para pengungsi itu juga ratusan itu adalah petugas kami di lapangan, ya, baik PPK, PPS dan maupun KPPS kami itu juga ikut mengungsi, gitu. Kemudian yang ketiga juga posko-posko atau kantor sekretariat kami di tingkat kecamatan maupun desa, kelurahan di desa, itu kan kemudian sekarang disulap menjadi posko koordinasi pengungsi gitu ya, sehingga tentu saja teman-teman kawalan untuk mengelola pemilu dari sekretariat sekretariat kecamatan maupun desa gitu. Kemudian yang keempat adalah beberapa lokasi yang kami sudah setting untuk dijadikan tempat pemungutan suara di hari H, itu kan sekarang berubah menjadi tempat atau posko pengungsi begitu. Nah, sehingga hal-hal ini sedang kami konsolidasikan dengan teman-teman di lapangan, gitu. Nah, itu empat problem yang kami alami saat ini. Tetapi dari beberapa ruang konsultasi kami dengan teman-teman petugas di lapangan, kami memastikan bahwa sekalipun dari balik tenda pengungsi itu teman-teman kami dapat mengelola pemilu secara baik, gitu. Oke. Baik. Kemudian silakan. yang kedua, nah dari proses kita mengupdate ya pergerakan pemilih kategori pemilih, itu kami menemukan per 17 Januari kemarin itu setidaknya ada 2.750 pengungsi kita kategori DPT yang saat ini sedang mengungsi keluar desanya begitu, keluar TPS-nya. Nah, dari 2.750 itu yang tadi saya sampaikan, ada 321 petugas kita di lapangan yang juga ikut mengungsi, begitu.
Nah, ini yang tentu saja perlu kami kawal secara baik untuk memastikan petugas kami dapat melayani hak hak pilih daripada para pengungsi kategori pemilih pasca kebijakan pemerintah untuk tidak boleh beraktivitas apapun di lokasi-lokasi yang terdampak erupsi begitu. Iya. Eh, Barat. Radiusnya 5 kilometer begitu ya dari pusat Ya. ini ya, erupsi. Oke, baik Bapak. Boleh diinformasikan ini kan ada 2 daerah begitu ya yang terdampak, Wulanggitang dan juga Ilebura yang kabarnya ini tidak bisa lakukan pemungutan suara di TPS asal. Nah, ini berapa jumlah TPS yang ada di wilayah tersebut yang sebenarnya sudah disiapkan? Nah, dalam catatan kami per 17 Januari kemarin itu di Kecamatan Wulanggitang itu kan setidaknya ada 5 desa yang warganya itu mengungsi ke luar dari desanya gitu ya. Nah, itu ada 20 TPS. 20 TPS. Ya, itu sekitar 1.000 lebih pemilih dari dari 5 desa itu yang tersebar dari 20 TPS itu mengungsi. Nah, sedangkan di Kecamatan Ilebura itu ada 3 desa, Nurabelen, Nobo, dan Dulipali, itu ada 9 TPS. Tetapi begini, pemilik kita itu tidak kemudian mengungsi secara total dari desanya. Jadi sebagiannya itu mengungsi baik ke posko pemerintah, maupun Secara mandiri ya. mengungsi secara mandiri. Begitu, tetapi sebagian juga yang tidak ikut mengungsi begitu, jadi mereka tetap ada di kampung, gitu. Oke. Ah, Berarti totalnya ini ada sekitar 20-an lebih begitu ya, TPS yang tidak bisa. total kita di 2 kecamatan itu per tanggal 17 kemarin itu ada 29 TPS. 29 TPS yang tidak bisa melakukan atau tidak bisa mendirikan TPS di wilayah-wilayah yang sudah ditetapkan begitu ya. Saat ini berdasarkan kebijakan pemerintah yang kami punyai, itu kan ada larangan-larangan untuk tidak beraktivitas di desa-desa terdampak begitu ya. Nah, tetapi sedikit complicated bagi kami karena tidak semua warga TPS itu dia keluar dari desanya, gitu. Oke, baik. Bapak, dengan kondisi seperti ini yang sudah diketahui jauh-jauh hari ya sebelum pelaksanaan pemilihan suara begitu ya, pemungutan suara pada 14 Februari 2023. Lalu solusinya seperti apa ini yang sudah disiapkan oleh teman-teman di KPU untuk 2 desa ini agar bisa menggunakan hak pilihnya warganya ini? Ada beberapa langkah yang tentu saja kami harus kawal betul untuk memastikan bahwa sekalipun di tengah bencana itu pemilih-pemilih kita itu tetap dapat menggunakan hak pilih. Dengan kami tetap mengikuti pergerakan pemilih ya, istilahnya follow of voters ya. Jadi kemanapun pemilih bergerak ke lokasi pengungsian, begitu kami akan ikut melakukan pendataan untuk memastikan pada waktunya kami akan menempuh kebijakan untuk membentuk TPS begitu ya, membentuk TPS. Nah, di sekitar pengungsian untuk memudahkan beliau dapat menggunakan hak pilih. Nah, dua opsi yang kemudian kami harus pertimbangkan, persiapkan. Paling pertama adalah kami akan menjembatani pindah pilih, gitu ya. Pindah pilih bagi pemilih yang saat ini tengah mengungsi ke posko-posko desa ataukah ke rumah warga, gitu. Kemudian yang kedua, kemungkinan kami akan merelokasi TPS. Relokasi TPS ke kampung begitu. Nah, ini yang tentu saja kami akan tetap membahu dengan teman-teman petugas kami di lapangan sambil berkoordinasi dengan pemerintah daerah gitu untuk
memastikan kemungkinan merelokasi TPS dari desa asal ke kampung pengungsi ataukah di mana pengungsi ditempati itu menjadi mudah. Gitu. Karena problem kita sebagaimana tadi, tidak semua pemilik kita itu mengungsi dari desanya. Jadi sebagiannya mengungsi, sebagiannya tinggal di kampung begitu. Nah ini yang, ya, begitu Mbak. Baik, jadi ada dua solusi ini ya, pindah pemilih dan juga relokasi TPS begitu ya. Ini dua solusi yang disiapkan oleh teman-teman KPU. Nah ini prosedurnya seperti apa? Kalau misalnya harus melakukan poin yang pertama tadi untuk pindah domisili, pindah apa ya, pemilih maksudnya seperti itu apa yang harus disiapkan oleh warga yang harus melakukan itu begitu Pak Cornelis? Ya, kalau terkait dengan menjabatan proses pindah pilih, ya, itu memang murni pekerjaan ini memang harus dikelola, dikawal oleh petugas kami ya begitu ya. Yeah. Tetapi di regulasi kita itu alasan memungkinkan untuk pemilih-pemilih yang kemudian terkena bencana lalu keluar dari TPS-nya itu dijembatani dengan pindah pilih. Nah, begitu. Karena itu kami tengah melakukan pendataan itu untuk memastikan di mana saja pengungsi kita itu mengungsi saat ini gitu. Memang dari data kita sementara sebagian besar pemilih kita itu mengungsi di desa-desa tetangga atau dalam kecamatan ataupun di luar kecamatan, tetapi masih dalam daerah pemilihan yang sama. Nah, gitu ya. Sebagian kecil yang mungkin bisa melewati daerah pemilihan lain begitu, tetapi tetap dapat terfasilitasi. Kami berjembatani dengan pindah pilih begitu, dan ini kami tengah menuju ke sana begitu. Okay. Kami tengah menuju ke sana, gitu. Baik. Nah, untuk petugas-petugas sendiri ini seperti apa? Apakah mereka tetap melakukan pekerjaan sesuai dengan tugas dan juga tanggung jawab selama ini begitu, Bapak? Walaupun base camp-nya ini ya sudah digunakan untuk camp pengungsi begitu, Bapak? Nah, itu yang sejak kemudian kami mengupdate bahwa para petugas kami juga mengungsi dan posko-posko atau ke kantor sekretariat panitia pemungutan suara di desa maupun kecamatan kemudian dijadikan sebagai posko penanganan bencana. Memang beberapa kali kami melakukan konsolidasi untuk memastikan kapasitas mereka dalam kaitan dengan mengelola pemilu dari balik tenda begitu ya. Nah, tetapi saya kira teman-teman juga kemudian sepakat bahwa opsi cita rasa kemanusiaan kami dalam kaitan dengan penyelenggaraan pemilu ini adalah bencana ini adalah memastikan hak pilih dari warga ini tidak kemudian hilang di tengah bencana ini begitu. Jadi teman-teman kami meskipun di balik tenda kami dapat pastikan dapat mengelola tahapan yang tersisa menuju kepada syariah dengan tentu saja mengupdate data-data pergerakan pemilih dari waktu ke waktu, kemudian mempersiapkan posko alternatif. Posko alternatif di desa, karena nanti kami kan akan kirimkan logistik begitu ke desa, ke kecamatan, kemudian perlu dipikirkan tentang lokasi-lokasi TPS nanti dibangun, kemudian pasca pemungutan suara kan akan dilakukan rekapitulasi di tingkat kecamatan. Nah ini teman-teman sedang mempersiapkan lokasi-lokasi alternatif dan sumber daya lain yang memungkinkan teman-teman dapat kelola pemilu itu dari balik tenda di sana di dua kecamatan itu di Lebura dan Wilanggetang. Begitu, Bu. Baik. Berarti ini pada intinya bahwa masyarakat yang ada di dua daerah begitu ya, Wulanggitang dan juga Lebura ini pada tanggal 14 Februari 2024 ini bisa dipastikan bahwa mereka bisa menggunakan hak suara mereka, hak pilih mereka begitu Bapak ya? Sedangkan dapat saya tambahkan ya, Beli, terkait dengan kebijakan relokasi TPS ke tempat pengungsian,
memang kami secara kelembagaan itu sudah melaporkan ke pimpinan nasional kami, begitu ya, melalui provinsi. Ya. Tentu saja kami menunggu arahan untuk merancang lebih lanjut bagaimana melakukan relokasi pemilih ke kampung ngungsi, begitu kan. Nah, problem kita sebagaimana tadi saya sampaikan, tidak semua pemilih kita di TPS itu mengungsi begitu. Sebagian yang ngungsi, sebagiannya tinggal begitu. Kemudian yang ngungsi juga tinggalnya terpencar begini. Nah ini yang perlu diatur secara baik, begitu Mbak Lau. Oke, berarti ini perlu kerja ekstra begitu Bapak ya, tapi tetap dipastikan bahwa masyarakat di dua daerah ini bisa menggunakan hak pilihnya pada 14 Februari 2024 ya. Dengan beberapa pilihan-pilihan tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Cornelius begitu di kesempatan pagi hari ini. Baik, Bapak terima kasih untuk waktunya bersama RRI, sukses dan kami akan terus update ya informasi tentang bagaimana penyelenggaraan pemilu begitu ya pada 14 Februari 2024 di dua wilayah tersebut, Wulanggitang dan juga Ilebura. Terima kasih, salam hangat ke Flores Timur. Terima kasih Bu Deli, sahabat RRI semua, terima kasih banyak, sampai ketemu lagi. Oke, salam dari Nagi. Terima kasih.